Baru-baru ini, Universitas Negeri Semarang terkenal akan slogannya yang bertajuk sebagai Universitas Konservasi. Lalu, apakah yang dinamakan dengan konservasi? Secara harfiah, konservasi berarti perlindungan atau pelestarian. Salah satu konservasi yang sering dibicarakan adalah konservasi lingkungan, di mana kita harus melindungi pohon dengan tidak menebangnya secara sembarangan, membuang sampah pada tempatnya, dan lain-lain. Padahal, konservasi lebih dari itu. Ada juga yang namanya konservasi budaya, di mana kita harus melestarikan budaya dan tradisi lokal agar tidak punah seiring dengan ganasnya pertumbuhan globalisasi. Saya sendiri sebagai anggota Sivitas Akademika UNES penasaran bagaimana konservasi budaya yang ada di kampus tercinta ini. Maka dari itu, saya memutuskan untuk melakukan observasi di beberapa fakultas demi menghilangkan rasa penasaran saya. Fakultas pertama yang akan saya kunjungi adalah Fakultas Bahasa dan Seni. Sesuai dengan namanya, bahasa dan seni merupakan bagian dari budaya, sehingga saya berasumsi bahwa kemungkinan FBS lebih banyak berkontribusi dalam konservasi budaya. Kalau menurut saya, melestarikan budaya Indonesia bukan berarti kita tidak boleh mempelajari budaya lain. Malah, bahasa Inggris itu kan merupakan bahasa internasional. Disitulah jembatan kita untuk melestarikan dan mengenalkan budaya Indonesia ke kancah dunia, kancah internasional seperti itu. Dan di jurusan bahasa Inggris sendiri memiliki acara tahunan yang diadakan oleh Prodi Sastra Inggris yang dinamakan Indonesian Studies. Acara tersebut dikenalkan berbagai kebudayaan dari pulau-pulau yang ada di Indonesia, di Sumatera, Kalimantan, Jawa, yang seperti itulah Mbak. Menurut saya itu merupakan cara yang tepat ya. Dimulai dari mahasiswa dulu untuk memperkenalkan budaya Indonesia di mahasiswa. Baik, hebat banget ya, berarti mempelajari bahasa asing itu nggak selalu merugikan ya? Iya, betul sekali. Oh, ya udah, terima kasih atas jawabannya ya Mbak. Setelah puas mendengarkan jawaban dari mahasiswi FBS, saya melanjutkan perjalanan menuju Fakultas Ilmu Pendidikan yang terletak tidak jauh dari FBS. Sedang melakukan observasi tentang pelestarian budaya yang ada di sekitar UNES. Nah, saya sendiri penasaran tentang pelestarian budaya yang ada di FIP. Mbak sendiri sebagai mahasiswa FIP, menurut Anda bagaimana pelestarian di kampus Anda sendiri? Ya, saya kan mahasiswi FIP, tentu saja kami memiliki cara kami tersendiri untuk melestarikan budaya Indonesia, terutama bagi generasi penerus bangsa, mengingat kita akan dicetak sedemikian rupa untuk menjadi pengajar yang baik. Oh, seperti itu. Jadi pelestarian budaya di FIP itu lebih terarah kepada generasi selanjutnya, seperti itu ya Mbak ya? Iya, betul. Lalu apakah ada pelestarian budaya di kampus seperti itu, seperti misalnya kegiatan? Tentu saja kami belajar budaya untuk diteruskan kepada generasi penerus bangsa nantinya, sekaligus melestarikan budaya di sekitar kampus. Terkadang kita juga mengadakan seminar tentang kebudayaan. Oh, oke. Ya udah Mbak, cukup sekian. Terima kasih banyak atas jawabannya. Ya, sama-sama Mbak.
Cuaca di Semarang sangat panas pada hari ini, tapi tidak menyurutkan semangat saya untuk mewawancarai narasumber selanjutnya. Jadi kalau tahu saya dari jurusan lain selain jurusan saya sosiologi antropologi itu, dari jurusan PKN itu ada program unduh mantu. Di situ mahasiswanya disuruh untuk peragakan bagaimana pernikahan adat Jawa itu terjadi. Jadi mahasiswanya juga dandan pakai kebaya Jawa, pakai dadanan Jawa gitu. Di situ juga ada dosen membimbing. Kalau dari sejarah mereka mendatangi wilayah-wilayah tertentu yang banyak istilahnya di situ terjadi sejarah Indonesia terjadi kayak gitu. Dari jurusan geografi sendiri pun juga istilahnya mempunyai kayak program KKL, mereka itu juga KKL-nya kebudayaan, walaupun mereka memang menelisiknya itu di bagian bumi, istilahnya kebumian, tapi dari geografi sendiri kalau mengadakan KKL, mereka mengadakan KKL dari kebudayaan. Hari semakin panas dan saya pun melanjutkan perjalanan menuju Fakultas Ekonomi yang terletak di seberang Fakultas Ilmu Pendidikan. Jadi menurut saya pelestarian budaya di lingkungan Fakultas Ekonomi ini sudah cukup baik ya. Contohnya saja di mata kuliah kami belajar tentang ekonomi kreatif, dan kita tahu sendiri bahwa ekonomi kreatif itu mengandalkan ide, gagasan, dan kreativitas manusia, bukan gitu? Ya, benar banget. Terus contoh dari ekonomi kreatif itu seperti penjualan batik di Indonesia. Penjualan batik di Indonesia itu minatnya sangat banyak sekali, dan batik salah satu warisan budaya Indonesia. Di sini kami dari pihak jurusan Tata Busana sendiri itu mendapatkan mata kuliah konservasi, yaitu berupa pelestarian budaya bangsa khususnya pada batik. Jadi di sini di Tata Busana itu sendiri menyelipkan ilmu batik dengan harapan di generasi yang akan mendatang itu tetap mencintai budaya kita sendiri, yaitu batik, tetap melestarikan batik sebagai ciri khas daripada Indonesia itu sendiri.